Engkau yang selalu hadir Bapa di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir Bapa di
sekolah minggu juga akan diskusinya ya. Nah, karena kemarin dia baru sudah aktif ya, ketika yang ke-10. Kembali kita buka kitab yang pertama. Kita baca sama-sama kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Jadi sekolah minggu kita angkat pujian, kita bernyanyi, baca kitab suci. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan sedang menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu tadi yang bilang kita mau memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Karena itu kita mau menyebarkan firman Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Kita angkat pujian dengan lagu Ku Suka Menuturkan.
dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Oke, di sekolah minggu, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan tanganmu, ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan ujian dengan nyanyi kasih pasti kepadamu. Kasih pasti kepadamu. Kasih pasti Puja syukur kami ucapkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang tahta di kerajaan surga, atas segala kasih dan nama Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami, Bapa. Sehingga Tuhan kami, Bapa, terutama anak-anak sekolah minggu masih boleh Tuhan untuk mengikuti kebaktian Tuhan pada hari ini, Bapa. Bapa yang baik, Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kiranya Bapak Engkau yang selalu hadir Bapak di tengah-tengah Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu bersama dengan keluarga mereka masing-masing Bapak di surga. Bukalah hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka dapat memahami dan mengerti tentang kebenaran firman-Mu Bapak. Begitu juga Tuhan pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Kau mengetahui hamba-Mu tersebut Tuhan banyak kekurangan serta kelemahan Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi Bapak, sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan benar-benar Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama anak Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Oke, di sekolah minggu, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya adik sekolah minggu membuka Alkitabnya ya. Di mana teks khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Saya baca ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu
wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan animasi berikut ini. Setelah makan malam, Yesus dan ke-11 muridnya pergi ke sebuah tempat bernama Getsemani. Di sini, Yesus akan berdoa. Aku akan membawa kalian ke tempatnya berada. Apa dia akan melawan? Tidak, dia tahu kita datang. Sebenarnya dia menunggu kita. Bagaimana kami bisa mengenalinya? Dia adalah pria yang akan kucium pipinya. Itulah tandanya. Ciuman. Aku beritahu padamu bahwa malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Tidak, Tuhan. Aku rela mati untukmu. Aku tidak akan pernah menyangkalmu. Aku juga tidak akan, Tuhan. Aku juga. Tunggu dan jaga di sini selama aku berdoa. Iya, akan kami tunggu. Kami akan menunggu, Tuhan. menunggu di dekatmu. Ayo ke arah sana. Iya, ayo ke sana. Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan-penderitaan dariku. Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dikhianati oleh tangan pendosa. Salam, Tuhan. Judas, apa kau akan mengkhianati putra Tuhan dengan sebuah ciuman? Tangkap pria itu! Ada apa? Kenapa? Ada apa? Iya, ada apa? Tidak perlu ada kekerasan atau pertumpahan darah di sini. Kenapa kalian datang dengan berpakaian perang untuk menangkapku? Sehari-harinya aku duduk bersama kalian. Aku juga mengajar di dalam kuil. Tapi kalian tidak menangkapku. Tidak perlu ada kekerasan. Aku tidak akan melawan keinginan Tuhan. Tangkap mereka semua. Tidak. Biarkan mereka. Kita sudah mendapat apa yang kita inginkan. Ayo jalan. Ayo. Ayo, berdirilah. Sesuai instruksi, prajurit Roma membawa Yesus ke Kayafas. Yesus ada di dalam dan kita di luar sini. Sekarang bagaimana? Pastikan tidak seorang pun yang mengenalinya. Awalnya,
Aku cemas mereka akan melawan kita. Para pengecut itu tidak berusaha menolongnya. Tidak. Pada saat bahaya datang, mereka lari seperti anak yang ketakutan. Mereka bicara tentang kita. Dan berbohong. Kita lawan mereka. Setidaknya berusaha untuk melawan. Sepertinya aku mengenal kalian. Kalian salah satu pengikut Yesus, kan? Salah satu temannya. Kau salah orang, Nona. Aku bukan temannya Yesus. Aku bahkan tidak kenal dia. Tapi aku yakin pernah melihat kau bersamanya. Bagaimana aku bisa bersama seseorang yang belum pernah aku jumpai? Aksenmu tidak bisa kau sembunyikan, kawan. Kau dari Galilea. Sepertinya aku juga pernah mengenalmu. Mengapa tidak kau akui saja? Kau salah satu muridnya. Mundur. Berapa kali harus aku katakan? Mundur. Aku tidak kenal Yesus. Tidak pernah kenal. Aku beritahu malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Ingat itu. Oh tidak. Apa yang telah kulakukan? Tolonglah aku. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Terdakwa Yesus dari Nazaret dituduh dengan penghinaan pada Tuhan karena mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Apa terdakwa ingin mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Kenapa bisa seperti itu? Hadirkan saksinya. Dan Kayapas memanggil saksi palsu untuk bersaksi melawan Yesus. Aku dengar sendiri. Yesus mengatakan ia adalah putra Tuhan. Iya, benar juga mungkin. Aku mendengar Yesus mengatakan jika kuil itu dihancurkan, dia bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Astaga, apakah benar begitu? Ini rasanya tidak mungkin ya. Pada akhirnya, tetap tidak ada bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Kayapas sudah putus asa. Katakan sekali lagi pada semua. Katakan pada kami dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Katakan padaku, apa kau seorang Mesias atau bukan putra Tuhan? Bagaimana? Aku seperti yang kau katakan. Apa semua mendengarku? Kali ini penghinaan terhadap Tuhan keluar dari bibirnya sendiri. Berani sekali dia mengakuinya ya. Di depan rakyat dan anggota dewan, Yesus telah melakukan kejahatan besar. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Bersalah. 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 Hukuman bagi seseorang yang menghina Tuhan adalah mati. Apa keputusannya? Bersalah atau tidak bersalah? Beritahu kami. Bersalah. Lelaki itu dihukum mati. Lagi pula lelaki ini sudah seperti mati. Mengapa tidak kita bermain-main dengannya sedikit saja? Katakan, Yesus, jika kau sungguh seperti yang kau katakan, mengapa kau tidak memanggil pasukan malaikat untuk menyerang kami dengan halilintar dan api? Apakah ini lelaki yang memberi penglihatan pada orang buta dan membuat orang pincang bisa berjalan? Dia tidak layak untuk dilihat. Aku yakin kita akan berhasil. Ayo, katakan. Dia begitu menyedihkan.
Lihatlah, dia sudah tidak berdaya. Siapkan tahanan. Pontius Pilatus ingin bertemu dengannya. Ayo bangun, ayo bangun. Maafkan aku. Maafkan aku. Ambillah kembali. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Jangan membohongi dirimu sendiri, Judas. Kau sudah tahu apa yang kau lakukan. Dan kau tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku tidak sangka dia akan menderita seperti itu. Aku tidak tahan. Aku mohon tolong ambil kembali uangnya. Kami tidak peduli akan rasa bersalahmu. Itu antara kau dan Tuhan. Simpan saja hadiahmu. Kau pantas mendapatkannya. Tidak. Tidak. Judas lari sampai dia tidak bisa lari lagi. Kemudian ia gantung diri. Dan para pendeta membawa Yesus untuk bertemu Pontius Pilatus, gubernur Roma. Pilatus, kami telah menemukan penjahat yang berkhianat pada Tuhan. Dia mengaku sebagai Mesias dan putra Tuhan. Itu tidak benar. Tidak ada pengaruhnya pada Roma. Jatuhkanlah hukuman padanya sesuai peraturan kalian. Pengadilan kami telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Hanya Anda yang berwenang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Mengapa dia harus aku hukum mati? Di mata Roma, dia tidak bersalah. Oh, tapi dia lebih dari masalah kami juga. Anda tahu, penjahat itu melarang masyarakat untuk membayar upeti pada kaisar. Dia menganggap dirinya sebagai Kristus, sebagai raja. Katakan, tahanan, apa jawabanmu terhadap tuduhan itu? Apa kau seperti yang mereka katakan? Raja orang Yahudi? Kau yang katakan itu. Lihat dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Aku tidak percaya dia bersalah atas apapun. Pilatus, pikirkan baik-baik. Dia sangat berbahaya. Kita harus menjadikan dia sebagai contoh. Iya. Kita biarkan masyarakat yang memutuskan. Sudah menjadi kebiasaan bagi gubernur pada saat makan untuk membebaskan satu tahanan untuk masyarakat. Para rakyatku, aku akan bebaskan satu tahanan sesuai pilihan kalian semua. Dan aku akan menyerahkan nasib dua pria di tangan kalian. Siapa yang kalian pilih untuk dibebaskan? Tahanan bernama Barabas atau Yesus? Barabas! Barabas! Apa yang harus kulakukan dengan Yesus? Kalian yang memutuskan. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Astaga, kejahatan apa yang telah ia lakukan? Dia tidak bersalah. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Nah, Oke, sekolah minggu tadi sudah kita dengarkan nats Alkitab pada hari ini, serta kita sudah menonton animasi tadi ya, itu mengenai penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Nah, minggu kita pada hari ini disebut dengan Minggu Palmarum, di mana inilah minggu terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib, ya. Minggu terakhir sebelum Yesus di kayu salib. Minggu Palmarum dengan tema Yesus diolok-olokkan. Nah, dari nats Alkitab yang sudah kita baca tadi dan dari animasi yang sudah kita tonton tadi, anak sekolah minggu dipanggil untuk satu, harus menghargai dan menghormati orang lain.
Yang kedua, harus bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Dan yang keempat, meneladani sikap Yesus. Nah, coba adik-adik tadi ya, sudah kita tonton bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ya, untuk menebus dosa kita. Padahal dia tidak bersalah, kita yang bersalah. Tetapi Tuhan Yesus yang berkorban. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita jangan mau seperti serdaru-serdaru tersebut, atau ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, imam besar, di mana mereka tidak menghargai Tuhan Yesus, di mana mereka berlaku tidak sopan kepada Tuhan Yesus, serta bertindak kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Ya, dilakukan oleh mereka dengan cara yang sangat menyedihkan sekali. Ya, ditaruh, dianyam duri, diletakkan di atas kepala Tuhan Yesus, diambil bulu, ya, dipukulkan ke kepala Tuhan Yesus. Nah, kita bayangkan dulu bagaimana itu ya. Serta bajunya dikoyakkan, diludahi, diolok-olok, dipukul. Nah, bagaimana itu? Ya, sungguh sangat menderita sekali. Tetapi apakah Tuhan Yesus membalasnya? Tidak, ya. Tuhan Yesus tidak membalasnya. Ya, Tuhan Yesus mengikuti semua prosedur, mulai dari dia ditangkap sampai dia disalibkan. Tuhan Yesus bisa saja melepaskan itu semuanya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tetap setia dia, walaupun dia direndahkan, walaupun dia dihina, walaupun diludahi, dipukul dan disiksa, dia tetap penuh dengan kasih, ya, serta pengampun. Sedangkan waktu di kayu salib Tuhan Yesus, dia masih berdoa, dia mau mengampuni orang yang telah melakukan dosa tersebut. Nah, begitu kasihnya Tuhan Yesus kepada kita kan? Itulah kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita. Anak Allah yang tunggal yang diberikan kepada umat manusia, kepada kita, supaya dosa-dosa kita itu diampuni, supaya kita bisa bersama dengan Bapa yang di surga. Adik-adik sekolah minggu, mari kita teladani sikap Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Mari kita saling mengampuni orang lain. Jadi sekolah minggu, demikian firman Tuhan Yesus. Semoga adik sekolah minggu dapat memahami dan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia, kepada saya, kepada kamu, kepada kita semuanya. Nanti hari Jumat Agung kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan disitu kita akan merasakan betapa kasihnya, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Pada sekolah minggu, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kasih dan penyertaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menyertai kami dari awal pertemuan hingga akhir dari kebaktian kami ini Tuhan. Kiranya Bapa, nyanyian yang telah kami nyanyikan itu Bapa, hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga telah mendengarkan Bapa sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan pada nas firman pada hari ini Bapa, Engkau begitu menderita Tuhan, Engkau diolok-olokkan di surga, dihina Bapa, disiksa oleh Yesus. Terima kasih Bapa, begitu besar pun penderitaan-Mu tersebut Tuhan, untuk menanggung segala dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih dari yang di surga. Betapa baiknya Engkau kepada kami Bapa, umat manusia, apalagi kepada diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih dari yang di surga. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, ajarlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Kau menghormati dan menghargai orang lain, anak-anak yang Kau bersikap sopan santun terhadap orang lain, anak-anak yang Kau menjauhi segala kekerasan di depan surga, anak-anak yang mau meneladani sikap Engkau Tuhan Yesus. Ajarlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih Bapa di surga, karena Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami Bapa, pada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajarlah kami Bapa, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan dapat memahami betapa baiknya Engkau kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapa yang sudah kami ucapkan Bapa buat orang-orang yang sudah mendukung kebaktian kami ini Tuhan, dan Engkau berkati semuanya Bapa yang baik.
Bapa di surga, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan dari tempatmu ini Bapa. Kini Engkau sertai berkati kami Tuhan dalam perjalanan sendiri boleh sampai ke rumah kami dengan sukacita yang besar daripadamu Tuhan. Juga dengan anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing Bapa. Kau berkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Yesus, banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, sengaja atau tidak sengaja, dengan Engkau ampunkan Bapa agar kami layak disebut menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami berdoa dalam nama anak Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Dari sekolah minggu kita mau mengakhiri kebaktian kita, persembahkan yang terbaik bagimu untuk Tuhan ya, persembahan yang akan kamu angkat nanti ke gereja. Dari sekolah minggu kita mau mengakhiri kebaktian kita, angkat pujian, kita bernyanyi dengan Aku Diberkati. Kita bangkit berdiri